Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Yuk, mengenal lebih dekat tanaman talas, salah satu umbi-umbian yang kaya manfaat dan banyak dibudidayakan di Indonesia. Talas nama ilmiahnya Colocasia esculenta L adalah salah satu tanaman penghasil umi yang cukup penting. Tanaman ini termasuk dalam keluarga talas-talasan atau Araceae. Talas diduga berasal dari wilayah Asia Tenggara atau Asia Tengah bagian selatan. Tanaman ini sudah dibudidayakan manusia sejak zaman dahulu, bahkan sebelum masyarakat mengenal dan menanam padi. Saat ini, talas sudah menyebar ke berbagai negara di dunia, seperti India, Tiongkok, beberapa wilayah di Afrika, dan Kepulauan Karibia. Di beberapa daerah di Oseania, talas menjadi makanan pokok selain sukun. Sementara itu, di Indonesia, talas banyak ditanam dan mudah ditemukan di hampir semua daerah. Talas yang banyak dikonsumsi saat ini merupakan hasil pengembangan dan pemuliaan tanaman secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Papua selama ribuan tahun. Hal ini dibuktikan oleh berbagai penelitian dan temuan arkeologi yang menunjukkan bahwa talas telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Papua sejak zaman dahulu. Di berbagai daerah di Indonesia, talas memiliki nama yang berbeda-beda, seperti teil atau keladi. Tanaman talas termasuk tumbuhan herba yang memiliki umbi utama yang disebut bonggol, yaitu umbi yang tumbuh di dalam tanah. Tinggi tanaman talas biasanya berkisar antara 40 cm hingga 1,5 meter. Daunnya berjumlah sekitar 2-5 helai dengan tangkai yang berwarna hijau, kadang memiliki garis-garis hijau tua atau keunguan. Bentuk daunnya bervariasi, mulai dari bulat telur, lonjong, hingga memanjang, dengan ujung yang meruncing. Bagian bawah daun biasanya dilapisi lapisan seperti lilin yang membuatnya tampak mengilap. Bunga talas tumbuh dalam bentuk tongkil yang muncul di ketiak daun. Bunga tersebut dilindungi oleh seludang bunga berwarna kuning hingga oranye. Setelah berbunga, tanaman menghasilkan buah kecil berwarna hijau dengan ukuran sekitar setengah sentimeter. Di dalam buah terdapat biji berbentuk memanjang dengan alur-alur di permukaannya. Talas biasanya ditanam karena umbinya bisa dimakan dan menjadi salah satu sumber karbohidrat yang cukup penting. Namun, umbi talas memiliki getah yang dapat menyebabkan rasa gatal di mulut dan tenggorokan. Tingkat rasa gatal tersebut berbeda-beda tergantung jenis talasnya. Karena itu, talas harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Rasa gatal ini berasal dari kandungan asam oksalat dan enzim tertentu yang terdapat di dalam talas. Meskipun bermanfaat sebagai sumber makanan, talas sebaiknya tidak dimakan secara berlebihan. Jika terlalu banyak mengonsumsinya, seseorang bisa merasa perut kembung, begah, atau mengalami gangguan pencernaan. Di beberapa daerah di Indonesia yang sulit ditanami padi, seperti Kepulauan Mentawai dan Papua, talas digunakan sebagai makanan pokok sehari-hari. Selain umbinya, daun dan tangkai daun talas yang masih muda juga dapat dimasak dan dijadikan sayuran. Daun talas juga memiliki banyak manfaat lainnya. Setelah diolah dengan cara dilayukan hingga berwarna kekuningan, diiris tipis, lalu dijemur sampai kering, daun talas dapat digunakan sebagai pakan ternak, bahan kerajinan, bahan herbal, dan juga sebagai mulsa alternatif untuk membantu menjaga kelembapan tanah pada tanaman. Daun talas memiliki bentuk yang lebar dan menyerupai perisai. Karena ukurannya yang besar, daun ini sering dimanfaatkan sebagai pelindung kepala saat hujan. Permukaan daun talas juga memiliki lapisan yang membuat air tidak mudah menempel, sehingga tetesan air akan langsung mengalir jatuh tanpa membasahi daun. Selain itu, karena bentuknya yang lebar, daun talas juga sering digunakan sebagai pembungkus makanan atau ikan di pasar tradisional. Umbi talas memiliki rasa yang khas, yaitu sedikit manis dan agak pedas. Selain dimanfaatkan sebagai bahan makanan, talas juga dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan, seperti membantu mengurangi peradangan dan pembengkakan. Daun dan tangkai talas juga mengandung berbagai zat yang bermanfaat, seperti polifenol, saponin, dan pati. Dalam pengobatan tradisional, daun talas yang sudah dicuci dan dihaluskan terkadang digunakan untuk membantu mengatasi bisul, luka, atau kulit yang terkena air panas. Secara umum, terdapat beberapa jenis talas yang dikenal masyarakat, di antaranya 1. Talas pandan. Talas pandan memiliki aroma yang mirip dengan daun pandan setelah direbus. Ciri-cirinya adalah warna umbinya sedikit keunguan dan bagian pangkal pelepah daunnya berwarna agak merah. 2. Talas ketan. Talas ketan memiliki tekstur yang agak lengket setelah direbus, mirip seperti ketan. Warnanya hijau muda dan biasanya menghasilkan banyak anakan. Jenis ini juga dikenal sebagai talas Bogor atau talas Lambau yang telah dikembangkan melalui penelitian pertanian di Bogor. 3. Talas banteng. Talas banteng memiliki ukuran umbi yang besar dibandingkan jenis lainnya. Namun, rasanya dianggap kurang enak untuk dikonsumsi. Salah satu cirinya adalah tangkai daunnya yang berwarna ungu.
4. Talas lahun anak. Jenis talas ini menghasilkan banyak anakan atau tunas baru. Akan tetapi, ukuran umbinya relatif kecil sehingga hasil panennya tidak sebesar jenis talas lainnya. Jenis talas yang paling sering dijual di pasar adalah talas pandan dan talas ketan. Untuk mendapatkan hasil yang baik, talas sebaiknya ditanam pada awal musim hujan. Pilih lahan yang cukup terkena sinar matahari agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Setelah tanaman berumur sekitar 1 bulan, rumput liar yang tumbuh di sekitarnya perlu dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan talas. Ketika tanaman berusia 2-3 bulan, bagian tepi batangnya dapat dipangkas sedikit, lalu pangkal tanaman ditimbun kembali dengan tanah. Selain itu, jumlah anakan yang tumbuh juga perlu diperhatikan. Jangan biarkan terlalu banyak anakan tumbuh karena dapat mengurangi perkembangan umbi utama. Jika hanya ada 1 atau 2 anakan, biasanya masih bisa dipertahankan untuk dijadikan bibit pada musim tanam berikutnya. Talas umumnya siap dipanen setelah berumur sekitar 7 hingga 8 bulan. Saat panen, seluruh tanaman dicabut dari tanah, kemudian umbinya dipisahkan dari batang untuk selanjutnya dibersihkan dan digunakan sesuai kebutuhan. Sekian video tentang tanaman talas kali ini. Jika kalian mendapatkan informasi baru dari video ini, jangan lupa berikan like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukatif lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.